Bang Ferry melihat putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah ini bagaimana melihatnya? Apakah jangan-jangan ini semacam dejavu juga ke MK kemarin? Kalau di gambaran teoritiknya di election fraud itu, kecurangan pemilu, salah satu modelnya adalah memanipulasi hukum atau undang-undang atau putusan. Dan itulah yang terlihat hari ini, ada manipulasi-manipulasi dan peristiwanya sama. Kalau Dito bilang dejavu, aku bilang ini remake ini. Oh, remake. Film lama dibuat film baru, pemainnya aja yang beda-beda dikit. Iya. Jalan cerita Lalu sama. jalan ceritanya sama, Iya, persis kok bahkan. Kemarin anak sulung, sekarang anak bungsu. Kemarin di 90 Bapak juga pura-pura tidak setuju, akhirnya setuju. Saya berharap Pak Jokowi ingat bahwa yang orang akan bicarakan adalah sejarah di masa lalu, dan jangan sampai anak cucunya mendengar bahwa waktu kakeknya menjadi presiden Indonesia kacau balau. Untuk Bro Kaisang yang sudah menjadi ketua umum partai politik, masa depan politiknya masih panjang, waktu belajar juga masih banyak, kan sudah diuntungkan kakaknya. Pada saatnya mungkin keluarga Jokowi melalui Kaisang mengalah sedikit bagi politik lain, dan oleh karena itu jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak normal sekali lagi. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Saya Dito Ramadan. Di acara Classwide Kompas.com, gaspol ngobrol gas pasti nampol. Yes. Asik. Nah, hari ini kita bakal nampolin apa nih? Kita akan menampoli isu yang hangat dibahas oleh netizen sebenarnya selama seminggu terakhir, yaitu putusan MA. Putusan MA yang mengubah putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Adik, milik adik. Belum ya. Milik adik. Jangan terlalu buru-buru, sabar dong. Ada. Ya, pokoknya putusan MA yang kita tahu semua mengubah aturan terkait syarat usia pencalonan kepala daerah yang menjadi timbul asumsi di publik bahwa ini memuluskan jalannya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang. Ya. Kita kedatangan hari ini, ini pakar hukum tata negara ini, penataan negara ini yang tidak benar-benar. Yang tidak tertata amat dalam negara ini. Ya kayaknya udah dia tata, kacau balau banget sekarang. Ya. Ya Bung Ferry Amsari, terima kasih. Terima kasih Bang Ferry. Mas Dito, Pak Tatang. Pak Ferry ini memang jadwalnya padat sekali. Padat sekali. Ya, kita typing jelang jam 12 malam. Hari ya. Kita mungkin langsung aja nih, Bang Ferry melihat putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah ini bagaimana melihatnya? Apakah jangan-jangan ini semacam dejavu juga ke MK kemarin? Iya, pastilah ini mengulang kisah romantis di putusan 90 ya. Kita bikin romantis. Kalau di gambaran teoritiknya di election fraud itu, kecurangan pemilu, salah satu modelnya adalah memanipulasi hukum atau undang-undang atau putusan. Dan itulah yang terlihat hari ini, ada manipulasi-manipulasi dan peristiwanya sama. Kalau Dito bilang dejavu, aku bilang ini remake ini. Oh, remake. Jadi film lama dibuat film baru, pemainnya aja yang beda-beda dikit. Jalan ceritanya sama, persis kok bahkan. Jadi untuk menjelaskan MA version cuman beda gitu. Iya. Sequel. Enggak remake sih, cocok remake. Film lama ini. Film lama. Dan kita bisa lihat berbagai persamaannya dan tujuannya juga sama. Kemarin anak sulung, sekarang anak bungsu, gitu ya. Kemarin di 90 Bapak juga pura-pura tidak setuju, akhirnya setuju. Nah, sekarang sudah pernyataan tidak setuju, nanti akan keluar akhirnya setuju. Cuman begini, dejavu begini
sudah ada konsep dalam pemilu sebagai sebuah kecurangan karena lumrahnya peraturan kepemiluan tidak boleh diubah menjelang dan saat pemilu berlangsung, saat tahapan berlangsung. Ada yang disebut sebagai parcel principles, prinsip parcel. Ada kasus parcel versus Gonzales di Amerika yang memutuskan agar tidak boleh institusi apapun termasuk pengadilan mengubah aturan kepemiluan menjelang pemilu itu terjadi. Jadi menjelang saya tidak boleh. Dan menjelang apalagi itu, saat tahapan. Ya. Oh, berarti nggak cuman sekedar ketika tahapan pendaftaran dimulai, tapi menjelang pun sebenarnya harusnya ya dia bilang kalau close to ya. Jadi dekat tahapan itu tidak boleh. Apalagi tahapan itu berlangsung diubah. Nah ini tahapan sudah mulai. Barang ini diubah gitu ya. Kan tahapan bahwa peserta pilkada independen sudah berlangsung kan. Jadi sudah dimulai. Nah, kenapa dilarang? Karena pasti tidak fair. Karena begitu diubah menjelang pemilu, siapa yang diuntungkan dengan pasal itu akan mendapatkan keuntungan serta lawannya akan mendapat kerugian. Dan juga tidak fair karena kan mestinya pemilu itu semua orang tahu prosesnya. Nah, sekarang diubah prosesnya. Dulu prosesnya ketika mendaftar harus berusia 30. Nah, sekarang berubah ketika saat dilantik sudah 30. Kayak percaya diri bakal menang loh. Sama kayak yang dulu kan juga. Kalau dilantik kan berarti kalau udah menang belum di tahap mulai. Iya, makanya tadi kan cerita nih sama Kak Tatang bahwa di mana aja di muka bumi ini kalau daftar ngelamar mencalonkan diri pasti syarat usia itu saat mendaftar, saat mencalonkan. Nggak ada ketika kita sudah lulus baru dihitung usianya. Nah ini unik sekali, ini khusus nih, wabil khusus untuk siapa bisa dihitung sebenarnya. Cara menghitungnya adalah memang akan ada orang lain yang akan terdampak dengan putusan ini, yang dapat aroma harumnya masakan lah gitu. Karena akan ada 454 pilkada. Nah, tapi kita bisa menghitung. Kenapa bisa dihitung ini untuk siapa? Kan provinsi hanya 37 pilkada. Satu kan DIY tidak. Nah, 37 itu bisa dihitung nanti tanggal 27 hingga 27 Agustus hingga 27 Oktober. Siapa yang usianya mirip, dia belum 30 saat mendaftar, tapi setelah itu dia 30. Nah, itu bisa ditelusuri tuh, Pak Tatang, gimana? Nah, nanti kita akan ketemu orang yang betul-betul mendapatkan keuntungan karena ini. Nah, tapi itu bisa jadi juga nanti ketika dihitung di rentang waktu itu, Pak Ferry ternyata yang usia 29 nggak banyak. Ini berarti narasi anak muda ini bohong. Kan gitu. Juga, Kan sama dengan kisah sebelumnya. Tadi itu kasus 90. MK. Kan semua berkoar-koar ini bakal untuk anak muda. Loh, hanya satu anak muda di muka bumi yang memanfaatkan putusan itu. Kebetulan anak sulung presiden. Itu kebetulan loh ya. Kebetulan lagi. Semua serba kebetulan di Republik dan kebetulan yang sama mungkin akan kebetulan terjadi lagi nih. Sangat potensial. Karena kalau dilihat siklus usianya mirip dengan Mas Kaisang Pangarep. Kalau di 27 Agustus beliau belum 30. Tapi kalau setelah pemilihan dan dilantik Desember pas 30. Beliau setelah ulang tahun. Ini jadi sambil ngucapin ini juga harus tepuk tangan ulang tahun. Jadi negara kebetulan mungkin memang negara paling kebetulan. Memang tidak diperlukan orang-orang hukum di Indonesia. Karena sudah bisa dibuat aja. Bang Ferry, tapi kalau kita bicara soal ini adalah remake dari putusan 90, kan pasti banyak orang menduga, ini ada cawe-cawe Presiden Jokowi, di mana di putusan 90 ada aktornya adalah Anwar Usman gitu ya. Sedangkan di MA ini kan relatif tidak ada hakim agung yang punya kedekatan relasi dengan presiden begitu. Ini bagaimana menjawabnya? Cara menjawabnya lihat profil orang-orang yang pernah di MK, di MA. Salah satunya ya Pak Anwar Usman kan dulu orang Mahkamah Agung juga.
Jadi bagi saya tidak mungkin, kan sebenarnya permasalahan objek di perihal ini adalah bukan di PKPU, tapi di undang-undang. Ya. Karena kan pasal 7 Undang-Undang 10 2016 itu eksplisit mengatur soal syarat usia ketika mencalonkan. Ya. Untuk menjadi calon ya. Nah, untuk mengubah undang-undang kan ke MK lagi. Harusnya Kan nggak uji mungkin. materi MK ya. Kan nggak mungkin karena sudah dihina oleh seluruh peradaban di Indonesia kan, bahwa ada paman masih juga di sana. Iya. Kan tidak mungkin diulang peristiwa yang sama sementara paman ada di sana. Ya, bisik-bisik tetangganya kita dengar ada saran jangan di MK lagi lah, pindah aja ke Mahkamah Agung. Tapi bisik-bisik tetangganya Bisik-bisik tetangganya. Karena ya kasihan kan MK-nya dihina terus kan. Ya kalau di MA kan bisa lebih tersembunyi karena sidang di MK ya MA kan tidak ada. Beda di MK ada sidangnya, publik bisa mendengarkan, kekesalan kembali berulang, cerita paman keponakan akan berlanjut. Kalau di MA kan tersembunyi, tidak terlihat. Kita kan pernah beberapa kali bercanda ya, kalau sidang di Mahkamah Agung itu enak, karena yang meningkat itu iman. Pak Tatang. Sebab begitu perkara dimasukkan, nggak ada sidang. Perbanyak doa-doa aja. Nah, dalam konteks ini, kenapa ini menguntungkan anak Pak Presiden, mungkin doa-doa beliau yang makbul. Ya, dijamah. Apalagi juga, ini sebenarnya aneh juga nggak Pak Ferry soal proses. Iya. Wah, ini kan cepat sekali. Berapa sih? 5 hari? 3 hari malah. Iya, 3 sampai 5 hari ya. Tapi kan kalau dijawabnya adalah memang proses peradilan itu kalau bisa cepat, murah, segala macam ya. Jangan ditiru cepatnya saja. Kualitasnya biaya ringannya kan nggak ditiru Mahkamah Agung, masih berbayar 1 jutaan. Cepatnya ini khusus aja nih, Pak Tatang. Khusus untuk siapanya belum kita ketahui nih ya. Yang jelas hanya Partai Garuda. Kalau saya, teman-teman saya yang melakukan pengujian lama juga tuh. Jadi kalau mau dilihat perimbangan, kenapa yang lain lama, kenapa yang ini cepat? Mungkin ini adalah salah satu Doa-doa langkah MA ya untuk melakukan percepatan ya. Enggak, ini sebenarnya jawabannya lah kebetulan itu tadi. Kebetulan cepat juga itu. Iya. Berarti kalau gitu Bang Ferry melihat memang ada sesuatu yang semacam mungkin grand by design atau bagaimana kejanggalan ini? Saya melihat putusan MK dan MA ini terlalu sama. Ada hal yang terlalu linier begitu ya. Dan bagi saya yang diuntungkan juga ada di ujung sama. Saya jadi teringat pesan Mas Gibran ya, harus diingat pesan-pesannya. Setelah pemilu, jaga adik saya di depan kader PSI. Dan mudah-mudahan ini adalah bentuk dan cara menjaga adik beliau, Mas Kaisang Pangarep. Jadi bukan tidak mungkin pengadilan akan sekali lagi digunakan untuk saling menjaga kepentingan ini, dan bukan tidak mungkin kita juga akan tahu ujungnya karena ini remake, ya hasilnya juga akan kita ketahui ke depan. Gitu. Jadi berarti kalau ini remake berarti masyarakat juga dari sekarang mending menebak-nebak akhir aja udah tahu atau gimana? Nggak usah dibuang-buang anggaran untuk pilkada. Rugi kita, tunjuk aja langsung. Yang DKI aja kali ya Mas. Iya, masih boleh. Iya. Jadi saya pikir ya dampak ini akan luas ke perihal demokrasi kita ya. Dan kalau kita lihat dari pernyataan Mas Kaisang bahwa dia juga sudah bersedia maju, terkhusus untuk Jakarta. Nah ini kan tanda-tandanya juga semakin terang benerang. Nah, kalau ini diuntukkan untuk anak presiden, ya memang ini demokrasi dinasti. Seolah-olah demokrasi, tetapi yang muncul adalah dinasti-dinasti. Dan bagi saya dinasti bukan dilarang, anak muda bukan kita larang. Boleh, tapi sesuai dengan aturan. Jangan kemudian seluruh aturan dibuat, direkayasa hanya untuk kemudian memberi karpet merah lah. Bahkan saya dulu pernah sebut karpet terbang nih, bukan karpet merah lagi. Kalau karpet merah masih di bawah tanah, kalau karpet terbang, sudah cepat magic. Karena itu
dampaknya juga akan kepada yang lain. Orang lain kalau akan punya prinsip, kalau kita mau masuk politik, partai politik, mau jadi calon, ya dekati istana dulu. Karena di sana baru bisa. Jadi semua orang berpikir bukan bagaimana proses demokrasinya, tetapi seberapa banyak dan kuat kemampuan menjilat istananya. Oh, itu yang mengerikan. Ya. Bang Ferry, mungkin kita mau bicara soal substansi putusan nih Bang Ya. Ferry. Ini kan salah satu pertimbangan kenapa akhirnya hakim mengabulkan Partai Garuda ini, gugatan Partai Garuda ini adalah mereka merasa bahwa aturan yang ada di PKPU itu tidak secara rinci menjelaskan Batas. 30 tahun itu pada Ya. saat kapan ya. Akhirnya MA ini memutuskan itu dihitung pada saat dilantik begitu. Ini secara aturan perundang-perundangan atau ketatanegaraan memang MA berhak untuk mendefinisikan itu. Jadi pengujian di Mahkamah Agung kan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ya. Kurang lebih maksudnya peraturan teknis yang ada di bawah undang-undang sesuai nggak dengan undang-undang. Nah kalau kita lihat kasus ini, pasal 7 Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, persis mengatakan bahwa syarat calon. Artinya syarat ketika mencalonkan. Ya. Hal yang sama tidak berbeda dengan ketentuan pasal 4 PKPU nomor 9 2020. Turunannya itu ya. Turunannya ya. Jadi tidak perlu lagi tafsir bahwa ini syarat mencalonkan. Lalu Mahkamah Agung kok sesuatu yang sudah sama, sesuai, kok dihapus. Lalu ditambah diksi baru, frasa baru, tafsir baru gitu ya. Bahwa yang dimaksud usia 30 bukan syarat mencalonkan, tapi syarat untuk dilantik, jauh betul itu. Maka kita cerita tadi kan untuk syarat-syarat pekerjaan apapun, selalu syarat usia itu di awal, bukan ketika kita sudah lolos. Nah, tapi kini sekali lagi ini bicara kekhususan untuk anak presiden, ya tentu dia akan sangat berbeda ya. Yang kebetulan lo ya, sekali lagi kebetulan. Nah, kalau dibilang bahwa ini tidak berkepastian hukum, tidak pastinya di mana. Malah putusan ini yang tidak pasti karena mengubah sesuatu. Mau jadi KPK syarat umurnya saat mendaftar. Mau jadi KY begitu, mau jadi hakim MK begitu, jadi hakim MA juga begitu. Nah, kenapa sekali ini berubah sendiri? Jadi PNS begitu, jadi pegawai swasta begitu, jadi wartawan Kompas begitu. Jadi bagi saya ini ada yang khusus untuk yang khusus. Karena yang umum itulah yang berlaku. Nah, bagi saya ini yang begini-beginian tidak boleh di proses demokrasi kepemiluan. Karena ya berubah-ubah. Bagaimana kalau sesuatu yang sudah diubah ini agar menjadi sebuah keadilan bagi publik semua termasuk yang mencalonkan, ya berlakukan 5 tahun berikutnya, periode berikutnya. Fairnya gitu. Karena orang tahu syarat itu sudah berubah. ya. Ini saat tahapan diubah, ya semua orang bakal terkejut kan. Sama persis dengan 90 MK. Tapi salah satu pertimbangan MA juga ini, Pak Ferry, kabarnya apa? Bahwa ini bisa jadi nanti membuat diskriminasi terhadap calon tertentu yang ketika mau mendaftar nih mepet lah usianya. Jadi dia tidak bisa ikutan saat pendaftaran. Siapa tuh kira-kira orangnya? Kebetulan yang tadi itu. Iya, calon soal diskriminasi ya, itu. Kata Tang, ya di dalam hukum hak asasi manusia itu akan selalu ada diskriminasi soal syarat kompetisi. Diskriminasi soal syarat kompetisi itu berarti keniscayaan ya sebenarnya. Nggak mungkin. Jadi tidak mungkin tidak ada. Karena ada pembatasan hak namanya. Hanya yang disebut di pasal 28I yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun jenis haknya. Tidak boleh disiksa, tidak boleh dibunuh, dan lain-lain itu. Sementara hak untuk mencalonkan, mendaftar bisa dibatasi berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undangnya sudah bilang begitu. Jadi pertanyaan besarnya, siapa yang merasa terdiskriminasi dengan pasal 7 dan pasal 4 ini? Kalau tidak bisa disebutkan oleh Mahkamah Agung dengan baik dan tidak bisa dijelaskan, jangan-jangan itu pakai perasaan orang di luar
peradilan itu sendiri karena mereka yang merasa terdiskriminasi. Karena meski ditetapkan setelah pelantikan, ada juga yang merasa didiskriminasi. Iya. Bagaimana kalau dia ulang tahun Januari 2025 gitu? Ya. Sehari setelah pelantikan misalnya. Sehari berulang pelantikan. tahun. Nggak bisa dilantik. Nggak bisa Dia, juga. dia akan merasakan dirugikan gara-gara itu saya nggak bisa mencalonkan. Iya. Coba dibuat Januari, yang Februari juga akan protes. Iya. Jadi cara berpikir ini mengada-ada, dibuat-buat. Jadi memang di dalam demokrasi itu akan ada pembatasan hak. Ya, di mana juga di sepak bola kan begitu juga. Iya. Kalau sudah U23 nggak boleh main di U17 misalnya kan. Jadi itu analogi sederhana yang mungkin loh kenapa Mahkamah Agung tidak tahu soal analogi ini? Mungkin karena mereka jarang nonton bola kan. Bisa jadi. Nah, Bang Ferry ini ada Jadi juga apa nih? salah satu dasar MA menafsirkan putusannya adalah mereka menafsirkan berdasarkan pasal 6 Konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945. Menurut MA pasal itu bisa ditafsirkan sebagai usia saat dilantik. Ini mungkin boleh dijelaskan Bang Ferry, ini aturan yang mana sih, dan emang ada aturan di Undang-Undang Dasar itu yang menyebut bahwa batas usia duduki kepala daerah itu saat dilantik. Ini baru denger juga sih. Pasal 6 itu soal pemilu, soal pilpres, dan soal apa lagi ya? Tapi saya tidak tahu ada soal pilkada dan apa di sana ya. Mungkin salah beda bacaan kami ya. Tapi sekali lagi untuk menafsirkan langsung ke konstitusi, sebenarnya itu tugas Mahkamah Konstitusi. Bukan tugas Tugas MA. Mahkamah Agung jauh sekali itu. MA itu ditugaskan memastikan produk regulasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu sesuai dengan undang-undang itu doang. Iya. Jadi acuan dia cuma sampai undang-undang, nggak boleh dia ke undang-undang dasar. Ini contohnya kenapa mereka tidak boleh macam-macam soal itu. Ketika ada undang-undang A diuji dengan undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi, dan di saat yang sama Perda katakanlah begitu ya, atau PKPU C yang kemudian diuji terhadap undang-undang A, undang-undang yang sama yang lagi diuji materi di MK. MK. Apa yang dilakukan? Stop proses di Mahkamah Agung. Iya, selesai. Tunggu dulu putusan di Mahkamah Konstitusi. Apakah undang-undang ini sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak? Kalau mereka boleh menafsirkan konstitusi, mereka akan bertabrakan dengan tafsir MK juga. Oh iya. Jadi karena itu sebenarnya MA tidak boleh meloncat batu, istilahnya batu uji ya. Batu uji terhadap undang-undang dasar itu ada di Mahkamah Konstitusi, batu uji terhadap undang-undang ada di Mahkamah Agung. Nah, kalau udah begini terus Pertanyaannya gini Mas, Gimana? Mas Tetang, Ferry. apakah Mahkamah Agung tidak tahu soal konsep ini? Tidak mungkin. Nggak tahu, hakim ya. Oh, Iya. senior-senior Hakim saya Agung. semua. Sebelum saya ambil kuliah HTN, mereka sudah 15 tahun, 20 tahun ngambil kuliah itu. Jadi pasti tahu apa yang menyebabkan mereka melanggar sesuatu. atau kebetulan lupa. Kebetulan Nah, Kebetulan. Serba kebetulan episode hari ini. Kan bisa jadi tuh, Pak. Kebetulan. Nah, tapi Pak Ferry, kalau kita melihat ruwetnya ini, akhirnya kan pasti publik juga bertanya, ini gimana terus solusinya? Apakah mungkin ketika misalnya kita balik ke MK dulu putusan 90, ya udah orang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, tapi kalau di putusan MA ini karena perundang-undangan di bawah undang-undang, artinya gimana nih? Apakah KPU juga akan bisa tidak mengikuti putusan itu? Caranya gimana itu? Yang dipermasalahkan, yang jadi objeknya kan PKPU ya. PKPU. Dan itu sudah diubah oleh Mahkamah Agung, tapi undang-undangnya tidak diubah. Ya. Nah, kalau undang-undang tidak diubah, dia akan tetap berlaku. Nah, sekarang timbul dualisme. KPU ikut putusan MA soal PKPU atau menjalankan ketentuan undang-undang, kan gitu ya. Nah, agar tidak timbul keraguan, mestinya undang-undang ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Oke. Ya kan? Nah, MK yang akan menentukan bahwa maksud asli original intent pasal 7 Undang-Undang 10 2016 adalah betul-betul usianya di saat mencalonkan. Karena tidak mungkin saat dilantik, kan gitu ya. Iya.
Nah, itu kalau kemudian ada pembenahan. Tapi ada juga negatifnya. Kalau Mahkamah Konstitusi setuju dengan, karena bagaimanapun Pak Anwar Usman kan dari Mahkamah Agung ya. Pak Soehartoyo juga dari Mahkamah Agung. Jadi ya saling menghormatilah dua institusi. Itu bisa saja terjadi. Tapi harapan kita MK membenahi apa yang salah di Mahkamah Agung itu. Itu bisa nggak KPU yang mengajukan gugatan itu atau harus pihak Permohonan istilahnya. Iya, permohonan itu ke MK. Yang boleh mengajukan jadi pemohon di Mahkamah Konstitusi itu warga negara Indonesia. Saya bisa, Kak Tatang bisa, Kak Dito bisa. Masyarakat hukum adat, lembaga negara, berarti KPU bisa, dan badan hukum publik dan badan hukum privat. Nah, jadi kalau tiba-tiba partai politik juga ingin, ya bisa. Ya bisa. Jadi 4 ini KPU bisa. Tapi sejauh ini nggak ada tuh KPU melakukan gugatan demi kepentingan publik. Apalagi pertanyaan ini. Saran saya memang KPU kalau memang ingin melindungi undang-undang dan konstitusi, ya ajukan. Tetapi publik juga bisa melakukan itu. Tapi walaupun publik mengajukan dan akhirnya MK berproses segala macam kan waktunya juga Agustus ya. Enggak. Jadi kalau dilihat sekarang kan MK sedang bersidang PHPU Pileg. Ya. Di dalam proses PHPU tidak boleh ada pengujian undang-undang. Dan akan berakhir di akhir bulan Juni. Jadi kalau mau masuk 1 Juli. Nah, biasanya teman-teman termasuk saya ketika dilarang ini mendaftarkan kan masih boleh. Nanti sidangnya di awal Juli. Nah, bolehkah minta sidang cepat? Boleh. 1 bulan itu cukup memenuhi sidang cepat. Nah, tergantung MK mengabulkan atau tidak. Kalau MK berputar-putar juga ya sampai bulan Desember dia putus. Selesai cerita. Tapi kalau dari teman-teman organisasi masyarakat sipil sudah mulai apa, Bang Ferry mungkin? Sedang merancang berbagai langkah-langkah, termasuk juga pilihan-pilihan hukum. Sekali lagi, bukan soal kita tidak tahu, ini sudah direkayasa semua dan potensi outputnya juga akan sama. Tapi ini pilihan kita untuk menunjukkan kita tidak suka dengan cara begini. Jadi akan ada selalu potensi untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau di internal MA-nya sendiri, Bang Ferry ini mungkin kalau di MK kan kita mungkin sempat agak terobati lah ya, walaupun tidak menyelesaikan masalah ketika ada MK yang memecat Anwar Usman dari ketua MK. Kalau di MK sendiri, di MA ini bagaimana proses pengawasan dan evaluasinya nanti? Ya bisa saja proses MK itu untuk menurunkan tensi publik yang marah di putusan 90 waktu ya. itu ya. Waktu itu. Ya bisa juga di Mahkamah Agung proses etik di internal Mahkamah Agung sendiri, karena ada bidang pengawasan ya, yang kemudian juga bisa bekerja sama dengan Komisi Yudisial. Nah, bagi saya ini peran penting bagi lembaga Komisi Yudisial ya, karena kan menurut pasal 24B Undang-Undang Dasar itu peran mereka. Walaupun ya mereka sudah diperlemah sana-sini, tapi ini momen untuk membuktikan mengembalikan demokrasi ke kitohnya lagi ya. Dan mudah-mudahan AY mau bekerja untuk itu dan memastikan bahwa telah terjadi sesuatu di sana. Tapi sekali lagi memang ini agak berat ya memikirkan KY menantang besarnya Mahkamah Agung dan kepentingan politik yang ada. Karena biasanya begitu KY mempermasalahkan putusan sebagai sebuah pelanggaran etik, MA berkilah gitu ya, para hakim berkilah bahwa tidak boleh satu lembaga apapun mempengaruhi putusan hakim. Yang Anda koreksi itu etik, bukan putusannya. Nah, kita akan mengulangi kisah MK nih. Etiknya kena, etiknya kena, tetapi hakimnya tidak dihukum, putusannya tidak diapa-apain. Putusan tetap berjalan. Tetap berjalan. Aduh, ya. Remake ya. Remake. Pak Ferry, terus kalau kita misalnya bicara soal KPU tadi, balik ke KPU, apa impact terbesar ketika misalnya KPU akhirnya tetap menjalankan putusan sesuai MA tadi? Kan ceritanya remake, kan begitu juga. Oh iya. Begitu PKPU belum ada, boleh mendaftar setelah untuk penetapan keluarkan PKPU kan. Alasannya bahwa putusan MK sudah bisa menjadi dasar final and binding. Putusan MA tuh?
MK itu saya mau cerita Oh, remake. dulu bilang dulu. 90 itu ya. Dan hal yang sama bukan tidak mungkin juga akan dilakukan KPU. Oke. Bahwa putusan Mahkamah Agung kan final and binding. Iya. Itu dasar kami untuk menjalankan proses pendaftaran. Udah ada template di Udah HP template-nya, mungkin ya, yes, tinggal yes, kopas yes. Pak Ferry. Kebetulan ada Kebetulan template. ada template. Berarti wartawan-wartawan sekarang udah tahu bentar lagi mau liputan apa ini. Ya. Ingat-ingat yang Iya, kemarin aja lihat-lihat kan. yang kemarin. Oh, bentar lagi ini nih, bentar lagi ini. Tapi Pak Ferry kemarin anu loh, Zulhas itu Zulkifli iya. Hasan ngomong Pak Jokowi katanya jangan Bang Zul. Nah, itu Kan percaya nggak? remake. Oh, remake. Jangan lupa Ya. setelah putusan 90 dia ada yang belum ada yang mendaftarkan. Pak Jokowi ditanya teman-teman media, Iya. Ya. jawabannya ya nggak mungkin, dia kan baru 2 tahun di Solo, Ya. tidak akan mendaftar. Tapi begitu setelah mendaftar dan diumumkan, Pak Jokowi tinggal ngomong bahwa ya sebagai orang tua yang baik mendukung anaknya. Ya, merestui. Merestui. Jadi cerita Pak Zulhas itu sudah pernah terjadi. Oke. Tinggal yang diulangi berikutnya adalah Pak Jokowi ngomong bahwa sebagai orang tua yang baik adalah mendukung anaknya. Itu tadi berarti menteri kok ada doorstop Jokowi ditanya itu Iya. lagi, jawabannya udah ada, berita udah ada. Atau ini juga ada template ini. Dia sudah besar, sudah berkeluarga. Urusan si dia kan Jadi gitu. tidak Iya, ya. iya, iya. Aduh. Sorry Pak Jokowi. Suara rakyat Pak Iya. Jokowi. Pak Ferry, tapi kalau kita bicara pilkada ini kan, ya kita sekarang ribut mempermasalahkan dinasti keluarga Pak Jokowi. Tapi kan kalau di pilkada ini dinasti sudah di mana-mana itu kan gitu. brand. Ini gimana Bang Ferry melihat? Apakah memang dinasti ini bagaimana kita menyikapi dinasti politik ini semestinya? Ya, penyakit dinasti politik itu sudah ada. Dan selalu yang dipermasalahkan itu adalah rekayasa yang memudahkan simpul-simpul kekuasaan itu dipegang oleh keluarga tertentu. Oke. Misalnya ada beberapa daerah, termasuk daerah saya, ada yang ayahnya jadi kepala daerah, ibunya yang jadi ketua DPRD, anaknya anggota, jadi lengkap lah itu semua ya. Di beberapa daerah juga dari Aceh sampai Merauke juga ada peristiwa itu. Yang salah itu tetap adalah yang membuat rekayasa politik untuk memudahkan mereka. Harusnya kita juga buat sistem pembatasan-pembatasan. Dan itu sudah pernah dilakukan. Tapi selalu tidak efektif dengan langkah-langkah politik di kemudian hari. Dinasti politik juga terjadi di beberapa negara, tetapi sepanjang tidak ada konflik kepentingan seperti kita ya. Kalau dia di DPR, satu lagi di eksekutif di daerah yang sama tidak boleh. Kalau ingat dulu dinasti Bush, dinasti Kennedy dan segala macam juga terjadi. Tapi mereka akan dicemooh oleh publik, dipermasalahkan kalau itu melalui rekayasa-rekayasa yang tidak sehat. Beberapa negara juga terjadi, Meksiko dan lain-lain, negara Amerika Latin dan lain-lain itu. Nah di Indonesia problematika terkait Pak Jokowi ini tidak sekedar mengulang kisah di berbagai daerah yang ada di Indonesia, tapi ini adalah kekuasaan nomor satu yang berperan dan digunakan untuk membuka pintu-pintu bagi anak dan menantunya. Itu problematikanya. Tidak boleh kekuasaan presiden ya kemudian membuka jalan itu. Bagi saya mestinya harus ada pembatasan-pembatasan agar presiden berikutnya tidak sesuka hati. Ini bukan negara keluarga presiden, ini negara Republik Indonesia kan begitu. Nah ini memang perlu dipertimbangkan di kemudian hari agar hal seperti ini tidak berulang. Makanya saya pikir kalau ini pertandingannya fair ya, ketentuannya sudah ada, tidak diubah, ya mungkin kita tidak bisa menolak orang syaratnya dia terpenuhi. Nah ini kan syarat tidak terpenuhi, tapi bisa dipenuhi. Makanya ini betul disengaja. 90 tidak terpenuhi, keluar putusan jadi terpenuhi. Yang 2 putusan MA 23 sebelum putusan itu tidak terpenuhi, gara-gara putusan ini terpenuhi. Kurang bukti apa lagi sebenarnya kecurangan dengan politik dinasti seperti ini. Cuman kita kan menafikan bahwa Pak Jokowi baik orangnya.
Tidak, ini bukan soal baik tidaknya seseorang. Mengubah ketentuan, merusak fairnya pertandingan, bagi saya itu cacat demokrasi. Lalu apa langkah konkret seperti Mas Abang Ferry tadi mengatakan kan problemnya adalah kekuasaan presiden ini terlalu besar begitu ya, bisa mempengaruhi segala macam. Konkretnya kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk membatasi itu? Di Indonesia itu selalu ketika kita bicara konkretnya, yang terjadi di politiknya tidak dikonkretkan. Contoh ya. Wacana banyak nih padahal ya. Lembaga undang-undang lembaga kepresidenan untuk membatasi agar presiden tidak cawe-cawe kemana-mana gitu ya. Udah berapa tahun tuh dari awal reformasi sampai sekarang tidak ada undang-undang itu. Tapi kalau undang-undang yang merusak hak-hak publik ya, undang-undang Cipta Kerja, IKN, cepat banget tuh. Seperti kilat gitu ya. Tapi undang-undang yang membatasi kekuasaan agar tidak melewati batas konstitusinya tidak ada. Jadi salah satu konkretnya undang-undang itu harus ada pembatasan. Undang-undang pemilu kita juga harus tegas, dan bagi saya tidak boleh membuat undang-undang pemilu dan undang-undang politik lainnya kepada peserta politik itu sendiri. Kayak AC Milan ngatur aturan pertandingan ketika mau melawan Inter Milan gitu ya, pasti tidak cocok. Iya. Nah tapi apa yang membuat itu akhirnya kenapa sih situasi undang-undang tadi itu nggak goal di DPR, Pak Ferry? Artinya padahal itu sudah setelah reformasi ya? Iya, karena DPR tidak pernah menginginkan kekuasaannya dibagi. Dalam pembentukan undang-undang, presiden tidak mau, DPR tidak mau. Mereka kalau bisa membuat undang-undang mereka berdua aja, gitu lah. Jadi negosiasinya selalu di sana. Makanya apa saja undang-undang kalau presiden mengatakan tanyain ke DPR itu bohong itu. Karena begitu presiden bilang tidak mau bahas, gak jadi itu undang-undang. DPR bilang tanyain presiden, DPR-nya juga bohong. Karena kalau DPR tidak ikut, gak jadi undang-undang. Jadi ini sudah koalisi dari dulu soal undang-undang itu antara istana dan DPR. Wah, fungsinya nggak jalan berarti ya sama sekali ya, legislatif. Kalau kan tidak pernah program legislasi nasional kita itu tercapai 10%. Dari sekian ratus undang-undang, itu 50 itu tidak pernah terjadi. Itu ajaib betul. Yang mendekati ke angka itu kalau tidak salah saat COVID terjadi. Itu kan dikejar semua kan. Tiba-tiba rajin lah. Ada gabut di rumah doang. Zoom. Nah, kebetulan COVID lah. Kebetulan COVID. Tapi selebihnya tidak pernah terpenuhi 10% pun. Nah ini terus, ini ada pertanyaan hopeless juga ini Pak Ferry, tapi gimana ini harusnya terus kita ini membatasi itu tadi, idealnya terus gimana Pak Ferry? Kalau kita mendorong ya agar demokrasi ini punya relasi panjang antara pemilih dengan yang kita pilih. Jadi jangan setelah pemilu Pak Tatang dilupakan, nggak kenal mereka. Sama Dito siapa itu. Ya. Tetapi relasinya harus berkepanjangan 5 tahun relasinya. Nah, saya waktu itu mengusulkan ada nggak sistem recall by the people. Jadi di dapil tertentu nggak nyaman dengan perwakilannya, ditarik. Ini problematikanya gini, kalau kita berhak memilih, yang berhak memberhentikan ketua partai. Iya, begitu setelah terpilih takut dong sama yang bisa memberhentikan. Harusnya kita yang milih, kita bisa memberhentikan. Jadi mereka akan lebih respect kepada pemilih dan keinginan-keinginan kita akan lebih dipatuhi. Iya, takutnya PAW itu. Iya dari Pak Ferry, dari Bu dan Pak itu. Bang Ferry ini mungkin sudah sampai penghujung nih. Bang Ferry tapi 4 bulan lagi nih Pak Jokowi kan bertugas lah menjabat sebagai presiden. Ini mungkin kalau kita nanya di tulisan nih apa yang kita harapkan, tapi saya mau nanya apakah kira-kira bakal semakin gimana nih proses pembentukan undang-undang di nggak sebenarnya agak-agak dejavu lagi 2019 kan setelah di ujung-ujung tuh wah banyak banget undang-undang macam-macam dibikin lah. Iya, apa namanya? Saya menduga karena kepentingan kian besar, maka upaya berbagai hal untuk dilegalkan melalui pembentukan undang-undang akan terus terjadi. Harapannya kepada Pak Jokowi, ya kalau bilang bertobatlah agak berlebihan ya.
karena waktunya sangat tinggal sedikit, mestinya betul-betul menghormati konstitusi karena yang diingat orang adalah perbuatan presiden selama dia menjabat. Ya. Tentu Pak Jokowi tidak ingin dikenang sebagai presiden yang membuat masalah. Tidak ada salahnya presiden di akhir-akhir melakukan perbaikan-perbaikan yang dikenang sejarah. Saya berharap Pak Jokowi ingat bahwa yang orang akan bicarakan adalah sejarah di masa lalu, dan jangan sampai anak cucunya mendengar bahwa waktu kakeknya menjadi presiden Indonesia kacau balau. Ya, jadi itu ya sebelum pulang kampung pensiun itu ya seperti itu ya. Ya, ya. Apa nih? Ya, ada pertanyaan tambahan ini. Oh iya, boleh juga. Ya, itu ada. Mungkin tadi sudah buat sang dari ayah, ini belakang. buat yang menerima kebetulan itu. Iya, si bungsu. Bro Kaisang. Oh, breaking Oh iya, news tadi soalnya. dia ngomong soalnya katanya tunggu Saya memungkinkan untuk Iya. maju. Wah, tunggu kejutan bulan Agustus kata Kaisang. Us. Iya. Ya kan kejutan kita nggak tahu nih. Kita juga udah nggak terkejut kali. Kejutan Kecuali kalau doi nggak jadi. aku nggak jadi maju. Terkejut. Ya, misalnya. Iya. Untuk Bro Kaisang Yes. yang sudah menjadi ketua umum partai politik, masa depan politiknya masih panjang, waktu belajar juga masih banyak, kan sudah diuntungkan kakaknya. Ya. Ada saatnya mungkin keluarga Jokowi melalui Kaisang mengalah sedikit bagi politik lain, dan oleh karena itu jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak normal sekali lagi. Ya. Jangan anggap ini biasa dalam politik, memenangkan pertarungan dengan berbagai cara. Tapi harus diingat, menangkanlah pertarungan dengan cara yang lebih layak dibandingkan kakakmu. Wah, keren. Harusnya tuh sebagai brother kan ada ini juga kali ya. Ya, Apa, gengsi bro? lah. Gengsi. Gengsi lah, tarung gengsi ya. Tuh. Ya, Wes. terima Pak kasih. Ferry, terima kasih Terima untuk kasih. gas-gasannya untuk hari ini ya. Terima kasih Dito juga. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman ya. Jadi semoga tetap apa ya, tercerahkan teman-teman semua ya. Pak Jokowi juga. Misalnya gitu ya. Terima kasih sahabat Masuk, saya Tatang Gurito. Ramadan. Ya, kita ketemu lagi di Gaspol selanjutnya. Tetap ngegas dan tetap nampol pol.